Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Amelia dengan NIM 201430072, kelas AS 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang underwriting. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah underwriting. Baik, yang pertama yaitu apa itu underwriting. Jadi underwriting itu salah satu proses identifikasi dan seleksi calon tertanggung yang akan mengasuransikan dirinya di perusahaan asuransi. Baik, yang kedua, apa tugas pokok underwriting? Jadi tugas pokok underwriting itu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan informasi nasabah. Yang kedua, melakukan verifikasi data. Yang ketiga, perkiraan pencairan klaim. Yang keempat, menyampaikan keputusan polis kepada nasabah. Baik, yang ketiga, apa itu prosedur underwriting? Prosedur underwriting yang pertama itu mengidentifikasi risiko, yang kedua mengelompokkan risiko, dan yang ketiga mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Yang keempat, apa itu equitable to the client? Equitable to client itu yaitu menyetujui dan menerbitkan polis yang adil bagi nasabah. Yang kelima, apa itu moral hazard? Moral hazard itu perilaku yang tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian. Keenam, bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional? Jadi, jumlah premi asuransi yang harus Anda bayarkan merupakan hasil perkalian antara tarif premi asuransi dengan total harga pertanggungan. Tarif premi asuransi ditentukan oleh luas jaminan risiko yang dikehendaki, juga jenis dan sifat penggunaan harta benda yang dipertanggungkan. Harta pertanggungan juga adalah nilai dari tiap harta benda yang Anda asuransikan. Cara penentuan harga pertanggungan adalah dengan perhitungan harga wajar dalam kondisi saat ini dan harta benda yang diasuransikan, bukan nilai komersial dan menyangkut lokasi, keunikan dan nilai seninya. Dalam asuransi properti, nilai tanah tidak diperhitungkan dalam penentuan harga pertanggungan asuransi. Yang ketujuh, prosedur yang dilakukan flight underwriting. Yang pertama, ada pengajuan data dari calon nasabah. Pertama-tama, calon nasabah akan mengisi data-data yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Kemudian, data-data ini pada umumnya tentang riwayat kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko. Underwriter akan mengidentifikasi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah dari data-data yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa faktor untuk menganalisis apakah pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Yang ketiga, ada pengelompokan risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, underwriter akan mengklasifikasikan risiko-risiko yang dimiliki oleh calon nasabah ke beberapa kategori. Yang keempat, mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Setelah risiko calon nasabah diklasifikasikan, underwriter dapat menentukan pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Jika pengajuan calon nasabah diterima, maka polis akan segera diberikan ke calon nasabah. Yang kedelapan, ada reasuransi adalah persetujuan antara penanggungan atau kidding company dan reasuradur, di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian risiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya atau ditanggungkan kepada reasuradur dan penanggungan sebagaimana telah ditetapkan. Yang kesembilan, apa itu fungsi reasuransi? Fungsi reasuransi yang pertama, meningkatkan kapasitas penerimaan risiko perusahaan asuransi. Yang kedua, menjaga stabilitas usaha suatu perusahaan asuransi dengan cara mengalihkan sebagian beban klaim saat terjadi kerugian kepada perusahaan reasuransi. Yang ketiga, menciptakan rasa percaya diri dalam menanggung suatu risiko karena beberapa ketidakpastian dapat dihilangkan dengan mekanisme reasuransi. Yang keempat, ada membantu mengurangi beban keuangan suatu perusahaan asuransi dalam menanggung risiko katastrofik yang dinilai kerugian sangat besar. Yang kelima, ada sarana melakukan penyebar luasan risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi.
Yang ke-10 yaitu Yearly Renewable Term, merupakan program asuransi tambahan yang memberikan manfaat untuk menambah uang penanggungan jiwa dasar dengan premi lebih terjangkau. Asuransi tambahan ini bersifat tahunan dan dapat diperbaharui tanpa seleksi risiko ulang hingga tertanggung berusia 64 tahun. Yang ke-11, apa itu Facultative Obligatory Treaty? Yaitu perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mengasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak. Dan jika direasuransikan, maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian risiko yang telah ditetapkan untuk direasuransikan kepadanya selama hal tersebut benar. Yang ke-12 yaitu apa itu retensi asuradur. Retensi merupakan jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan penjaminan atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi. Yang ke-13, apa itu fakultatif reasuransi treaty? Yaitu reasuransi fakultatif. Reassurance adalah reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan reasuransi dengan melalui penawaran terlebih dahulu. Istilah fakultatif tersendiri berarti bebas atau tidak terikat atau sukarela di antara pihak-pihak yang terlibat karena keharusan tertentu. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak, yaitu Kidding Company dan reasuradur, sama-sama memiliki kebebasan di mana pihak Kidding Company bebas menentukan apakah akan atau tidak merasuransikan risikonya kepada reasuradur, dan pihak reasuradur juga bebas menentukan apakah akan menerima atau menolak risiko tersebut. Yang ke-14, apa itu katastrofi reasuransi? Reasuransi bencana dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi eksposurnya terhadap risiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian atau semua risiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya dengan imbalan sebagian dan premi yang dibebankan kepada pemegang. Yang ke-15, apa itu coinsurance? Coinsurance yaitu suatu cara patungan penanggung biaya atau pengeluaran yang mengharuskan penanggung membayar persentase tertentu dan biaya medis yang disyaratkan atau sebagian kelebihan yang dapat dikurangi, yaitu yang dikeluarkan sebagai akibat sakit atau luka, atau juga disebut sebagai persentase keikut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang masih kurang jelas atau tidak tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.